Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berbuat baik, termasuk terhadap ibu. Selanjutnya, sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitriana Wati dengan NPM 2151040437. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang ibu. Hadirin yang saya hormati, kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian semua ada. Karena ibu, kita bertumbuh sehingga seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu telah mengandung kita selama 9 bulan. Walaupun ada yang kurang dari itu, atau mungkin lebih. Tapi umumnya masa kehamilan ibu yaitu 9 bulan. Setelah itu, ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Sehingga beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa tidur nyenyak. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita di kala kecil. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita robek, ibu yang menjahitkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa ibu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu pun belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya, kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya. Tapi jika tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita yang sedang berbuat yang terbaik kepada beliau. Paling tidak, mendoakan ibu beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan hidupnya, diberkahkan hidupnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan janganlah sekali-kali kita menyakiti beliau, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu.
Maksudnya, kita tidak akan mungkin masuk surga apabila tidak meridhoi kita. Apabila ibu tidak meridhoi kita, kita juga harus waspada doa jelek. Kutukan dari ibu lantaran kelakuan kita. Karena doa ibu itu betul-betul mustajab. Cukuplah kutukan ibu yang terjadi pada yang namanya si Malin Kundang dalam cerita legendaris itu, dan tidak terjadi kepada anak cucu atau anak cucu kita, termasuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat memotivasi kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, utamanya terhadap ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada khilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.